Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan putaran ketiga turnamen Dewa Tua dengan Gogeta tampak meledakkan Kamehameha tepat ke arah dinding air raksasa. Tsunami yang tercipta dari udara tipis oleh pejuang misterius bernama Rod. Tapi saat kita melihat lebih dekat pada Gogeta, dia akan tersenyum tampak menikmati ini. Wajahnya seperti menceritakan kisah yang sama sekali berbeda, menunjukkan seberapa keras dia berusaha saat dia menggerutu. Dia katakan siapa yang mengira air dari segala hal bisa menahan Kamehameha. Baginya ini ironis sekali karena saat ini dia merasa seperti sedang melawan gelombang monster. Rod di langit yang mengendalikan struktur air raksasa ini juga akan tersenyum. Dia tegaskan jangan mengira ini adalah air yang biasa. Dia menyuruh Gogeta untuk minum air ini, maka Gogeta akan mati karena air ini terbuat dari energinya sendiri dan dia punya lebih banyak darinya. Saat Rod mengungkapkan ini, tsunami-nya akan tumbuh lebih besar lagi, hampir 2 kali lipat ukurannya. Ketika dia mendorong lebih banyak energi ke dalamnya hingga mengkerdilkan Kamehameha Gogeta dan mendorongnya kembali. Tapi saat melihat ini, tidak ada kepanikan di wajah Gogeta. Sebaliknya, Gogeta menunjukkan senyuman pasta gigi dan mengaku ini seharusnya dia tahu dari putaran terakhir. Tidak ada dari orang-orang ini yang bisa diremehkan. Jadi Gogeta berpikir sepertinya dia harus segera menggunakan perubahan berikutnya. Dan hampir seketika Rod akan terpana, tapi itu bukan dari Gogeta karena dia belum bertransformasi. Sebaliknya Rod sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih buruk baginya. Ketika kita mendapatkan pandangan lebih jauh, tsunami besar yang baru saja kita tahu sekarang akan tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri dengan Kamehameha Gogeta bergerak lebih jauh dan tidak lagi didorong mundur. Faktanya, ledakan Gogeta tanpa kekuatan tambahan akan mendorong lebih jauh. Menerjang seolah kekuatannya telah berlipat ganda, bahkan mengejutkan Gogeta sendiri. Gogeta penasaran apakah Rod sudah kehabisan energinya. Tapi dari sudut lain, di samping pertempuran antara energi Gogeta dan tsunami Rod, seorang Saiyan besar akan menonton. Tapi untuk beberapa alasan, air dari serangan itu akan sangat dekat dengannya, meskipun dia seharusnya hanya seorang penonton. Secara luar biasanya, Pico akan terus mengejutkan semua orang. Setelah menjadi yang pertama memusnahkan lawannya dalam satu gerakan, dia akan tampak menyedot seluruh massa tsunami seperti soda, dan tentunya dengan mudah. Karena saat ini, laser Gogeta tidak akan memiliki hambatan lagi. Dan menilai dari tawa iblis Gogeta, dia akan tahu ini dan sudah dalam proses kembali ke wujud terkuatnya dengan satu mata yang secara spontan berubah menjadi merah. Gogeta memuji kerja bagus dari Pico, tapi dia tegaskan bukan berarti dia butuh bantuannya. Namun, Gogeta sangat menghargainya. Jadi, Gogeta membalas budi dan menyingkirkan cacing ini. Karena tidak ada yang menahannya sekarang dan berubah sepenuhnya, pembunuh dewa Gogeta akan melakukan serangan berlebihan, meledakkan Kamehamehanya dengan kekuatan penuh melalui pertahanan lemah apapun yang tersisa. Tepat di depan Rod sekarang, laser Kamehameha itu akan meluncur ke depan seperti kereta api yang lepas kendali. Sampai dalam sekejap Rod akan menyala, wajahnya meregang karena betapa kerasnya dia berteriak, sampai dalam ledakan luar biasa mencapai kehancurannya tinggi di langit. Rod akan terjebak dalam Kamehameha pamungkas dewa Gogeta, meski tidak jelas apakah mati atau tidak, tapi yang pasti terkalahkan. Dua petarung Aries lainnya menemui ajalnya, yaitu Blanka dan juga Rod. Di tempat lain, petarung yang jauh lebih terampil akan tampak melayang di udara di atas beberapa puing. Goku tegaskan jika Koi sedikit lebih keras lagi memukulnya, maka Goku jamin dia akan memicu Kakarot yang asli kembali. Super Saiyan God Goku kemudian akan tampak masih belum seimbang dari serangan merusak Koi yang menggunakan ujung pedangnya untuk membanting Goku ke tanah. Tapi saat Goku akhirnya bangkit dan melihat ke langit, Goku berpikir pedang orang ini tidak biasa. Pedang itu bisa membuka portal ke dimensi lain yang membuat Goku merasa hampir mustahil. Karena dia pikir hanya cincin waktu saja yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan Vegeta yang dia lihat sebelumnya adalah nyata bukan ilusi. Tapi saat Goku masih berpikir, di atas Koi dengan mata kuningnya yang bersinar akan menatap ke bawah dengan tenang sambil berkata, jika Goku pikir ini saatnya istirahat, Goku salah besar. Koi berjanji akan memberitahu Goku rahasia pedang ini di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba Koi mengayunkan pedangnya di belakang sampai dari atas. Dengan tebasan pedangnya saja, kali ini portal tidak akan terbuka. Tapi sabit energi akan meledak keluar
dan meluncur turun ke tanah untuk langsung menuju Goku. Energi berbentuk bulan sabit berwarna hijau dan bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada tebasan pedangnya. Dan dalam beberapa saat turun dari langit seperti bom, bulan sabit akan menargetkan Goku terjun ke arahnya dalam jumlah besar. Goku penasaran apa yang akan terjadi jika salah satu dari tebasan itu sampai mengenainya. Apakah bisa mengirimnya kembali ke Vegeta seperti sebelumnya? Karena itu, Goku tidak akan mengambil resiko dengan koi dan pedangnya. Dia bergerak dengan cepat dan berguling cepat di atas tanah. Dengan susah payah, dia akan lolos saat pedang mengiris panggung turnamen. Matanya bagaimanapun tidak kehilangan pandangan dari setiap serangan bahkan untuk sesaat. Setelah itu, Goku akan melakukan gerakannya. Dia meluncur ke langit untuk menghindari dengan sempurna sisa bila energi yang melesat melewatinya. Goku ingin segera menghentikan semua permainan ini. Goku tegaskan mungkin koi layak untuk bergabung setelah semua ini, atau mungkin pedang itu adalah hadiah yang sebenarnya untuknya. Saat Goku sekarang menganggap hal-hal jauh lebih serius, dia akan melompat beberapa level dan memasuki bentuk Super Saiyan Blue-nya. Tapi serangan koi, baik di tanah atau di langit, tidak akan berhenti meluncurkan lebih banyak lagi bulan sabit ke arahnya. Namun, masing-masing sekarang dihindari jauh lebih mudah dengan langkah mundur sederhana dan kemiringan. Goku tegaskan itu tidak akan berhasil lagi. Dia menyarankan jika koi ingin memukulnya, sebaiknya koi mendekat lagi. Setelah lolos dari serangan terakhir koi, Goku kemudian akan naik lebih tinggi lagi dengan koi yang sekarang tampak tidak terkesan. Koi tanyakan apakah itu cara Goku dalam memprovokasinya, membawanya ke dalam situasi pertempuran jarak dekat yang Goku yakini akan dirinya menangkan. Koi tegaskan dia sepenuhnya sadar dia bisa terus meluncurkan serangan dari sini dan akan menghindari semuanya. Tapi dia juga sadar jika mendekat, Gokulah yang akan menemui ajalnya. Tapi Goku balik menegaskan bahwa Koi cuma banyak bicara untuk seseorang dengan tingkat kekuatan yang rendah. Goku beritahukan perubahannya sekarang menggunakan Ki Dewa. Mungkin Koi tidak bisa merasakannya, tapi Goku ingatkan dia jauh lebih kuat daripada dirinya beberapa saat yang lalu. Jadi Goku akan menunjukkan padanya. Hingga dalam sekejap, terlalu cepat bagi Koi untuk bahkan memahaminya, Super Saiyan Blue Goku akan muncul tepat di wajahnya. Tangannya diarahkan langsung ke pedangnya, seolah-olah dia tidak lagi takut pada ujungnya yang sangat tajam. Tapi dalam manuver cepat dan terampil, Goku akan beralih untuk menarik tangan Koi yang tidak bersenjata, membuat Koi secara insting menggerakkan tangan pedangnya kembali begitu dekat. Tapi hanya untuk kemudian menebas cepat di leher Goku, mencoba memenggalnya. Namun, Goku dalam bentuk ini akan begitu cepat menghindar. Dengan gerakan mundurnya yang membawanya untuk menendang pedang, mencoba membuat Koi melepaskannya, tapi itu pada akhirnya akan gagal. Dan dengan Goku yang tampak meronta-ronta ke belakang, seolah-olah tidak seimbang, petarung Aries akan mengambil kesempatannya menarik pedangnya kembali untuk menusuk lurus ke depan. Tapi tampaknya itu semua adalah taktik karena saat Koi menusukkan pedangnya ke depan, dengan kekuatan penuh secara ahli Goku akan menghindar melalui sisi, meluncur melewatinya dengan cepat sebelum datang ke samping Koi. Dan akhirnya Goku akan mendaratkan serangan pertamanya pada petarung itu tepat di belakang kepalanya, membuat Koi yang biasanya tenang itu sekarang meringis saat dia meluncur ke bawah, sampai akhirnya terhempas menghantam lantai dengan sangat keras sekali. Goku menantangnya untuk cobalah melindungi pedangnya dari serangannya jika Koi bisa. Goku ingin Koi hancur, tapi Goku lebih menginginkan pedangnya. Saat Goku di langit, kemudian akan mengangkat tangan kanannya ke atas, beberapa bola energi akan terbentuk, tumbuh ukurannya dengan cepat, sampai dia akan menurunkan tangannya seperti Zeus, dan bersamanya pasukan bola energi terkonsentrasi akan mengikuti. Saat banyak bola itu terjun ke bawah, suara Koi tidak akan menunjukkan rasa takut, tapi hanya kemarahan sekarang. Dan segera bangkit, Koi akan berlari dengan kecepatan penuh menghindar saat setiap serangan Goku akan meledak di tanah di depannya. Dan bahkan ketika mereka mulai menangkap dan mengelilinginya, serangan pedang cepatnya dan kecepatan gerakannya akan memusnahkan mereka semua. Sebelum bola-bola itu bahkan bisa menyentuhnya, tubuhnya hampir tampak seperti 2 atau 3 sekarang dari betapa cepat gerakannya. Koi tegaskan turnamen ini tidak sebanding dengan bilah pedang ini. Dia ucapkan selamat tinggal pada Goku. Dan semua tebasan pedang ini akan mencapai puncaknya ketika tebasan terakhir Koi adalah yang benar-benar merobek lubang dimensi lagi yang menunjukkan pada tempat bersalju akan terlihat. Goku yang segera menyadari ini akan menjulurkan tangannya untuk mencoba menghentikan Koi yang terbang menjauh. Goku tidak akan membiarkan mangsanya kabur begitu saja. Sama seperti itu dengan kecepatan tinggi, Goku akan
mengejar dan benar-benar memasuki portal tepat sebelum portal itu tertutup. Dan dalam kemarahannya, tampaknya Goku bahkan tidak menyadari apa yang telah dia lakukan dan terus terbang lurus ke depan sampai dia tiba-tiba akan menginjak rem, menancapkan kakinya segera ke tanah. Goku merasa bahkan dia tidak menyadari kalau Koi sudah menjebaknya. Saat Goku sekarang berdiri menggigil, dia stres mengetahui dirinya mungkin baru saja membeli tiket satu arah menuju diskualifikasi setelah semua latihannya. Tapi akhirnya, menolehkan kepalanya dengan cepat dari sisi ke sisi, dia akan mulai menyesuaikan diri dan bertanya-tanya. Goku berpikir dia tidak mengenali tempat ini sama sekali. Ini pasti suatu tempat dari multiverse-nya. Jika Koi tidak di sini, maka Goku benar-benar telah kalah. Tapi tepat saat Goku bertanya-tanya, sebuah serangan akan datang bertujuan untuk menangkapnya secara lengah. Tapi untungnya dengan lompatan cepat ke depan, Goku akan berhasil lolos tanpa cedera. Goku akui mungkin Koi tidak sepenakut yang dia pikirkan. Saat mendongak dengan amarah, akan jelas siapa yang berada di atas. Dan tentu aja di tempat bersalju yang aneh ini, di atas dalam posisi favoritnya, jelas Koi masih akan berada di sini dan menatap ke bawah masih kesal dari sebelumnya. Koi tegaskan pada akhirnya Goku lah yang jatuh pada hal-hal dengan mudah. Betapa haus darah yang harus Goku miliki untuk bahkan tidak membiarkannya melarikan diri dan membiarkan Goku menang. Tapi Koi sudah menduganya. Goku bahkan tidak tahu di mana Goku berada dan yang harus Goku lakukan sekarang adalah kembali ke turnamen semudah dia datang ke sini. Koi mendeklarasikan bahwa Goku sudah kalah. Dia ingin Goku menikmati kedinginan ini karena itu akan menjadi pembuka yang bagus untuk Goku sebelum Goku memasuki lubang neraka. Ketika Goku panik sekarang hanya akan berteriak balik, tapi sayangnya dia hanya akan disambut dengan tawa yang meremehkan. Tapi tiba-tiba, tanpa ada lagi permainan yang dimainkan, pembunuh Dewa Goku akan memasuki bentuk terakhir misteriusnya, sebuah bentuk unik baginya yang didapat dari metode uniknya bergabung dengan musuh. Dengan rambutnya sekarang bersinar putih dan aura serta kilat ungunya, Goku akan siap melakukan apapun untuk membawa pertempuran ini kembali. Dan seperti sedang menghitung mundur, saat terakhir Koi dengan tatapan dingin ke depan, Goku akan menunggu waktunya sampai menegaskan ini berakhir di sini. Koi penasaran bagaimana Goku bisa terus melakukan ini. Meledak ke depan lagi, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sekali lagi Koi akan dibiarkan tampak seperti dia telah membeku dalam waktu. Dan dengan dia yang sangat rapuh itu, tidak mengherankan saat semua pertahanannya akan dihancurkan. Goku akan dengan cepat mendaratkan pukulan dahsyat tepat di pipi Koi. Matanya pecah karena rasa sakit. Dan kemudian sekali lagi Goku akan menghantamnya ke sisi lain dengan kakinya sekarang, sebelum kemudian menggunakan kaki yang sama untuk tendangan kapak ke arah tanah. Tapi masih mempertahankan kesadaran, bahkan saat dia turun, Koi akan mulai mencoba mengangkat pedangnya untuk menjauhkan dirinya dari murka Goku. Namun kecepatan adalah kecepatan, dan tidak peduli seberapa besar momen peluang yang dipikirkan pendekar pedang itu, dalam bentuk ini kecepatan Goku akan menjadi masalah, bahkan mungkin bagi Dewa Tua. Beralih rencananya sekarang Koi akan memegang pedangnya erat-erat dan mengayunkannya ke depan dengan intensitas maksimal pada Goku yang sekarang mengejarnya. Tapi ekspresi Goku yang teguh dan tenang akan menjadi berita buruk saat menatap ke depan. Bila pedang semakin dekat, hanya berjarak sehelai rambut. Bahkan pada jarak itu tidak akan menjadi masalah bagi Goku untuk menghindar dengan kecepatan dan keanggunan seperti itu. Akan ditinggalkan untuk direnungkan oleh Koi yang percaya dia telah mengiris sesuatu. Tapi kenyataannya tidak ada apa-apa sama sekali. Dan saat dia bergerak ke samping, di tangan Goku sebuah bola energi nuklir akan terbentuk. Dan hal-hal kemudian akan mencapai kesadaran bagi Koi ketika dia perlahan akan menolehkan kepalanya ke samping dengan segala sesuatu yang bersinar. Setelah itu, Goku akan menghantamkan bola energi aneh ini tepat ke punggung Koi. Adrenalin dari situasi tersebut tidak membuat Koi merasa begitu sakit pada awalnya, sampai ledakan terkendali akan meletus. Karena Goku sedikit mengurangi kekuatannya untuk menghindari pedang Koi rusak. Tapi Koi tetap bertahan hidup, dan dengan sisa energinya, dia akan mulai merencanakan menggerakkan pedangnya sedikit demi sedikit di dalam asap. Tapi tiba-tiba Goku akan berada di sana untuk meraih tangannya sekarang, menatapnya berhadapan-hadapan, menyatakan ini akhir perjalanannya. Goku menghargai Koi telah menjaga pedang itu tetap aman, tapi sekarang saatnya menyerahkan kepada pemilik barunya. Dan dengan begitu, semua percakapan akan selesai. Goku menggunakan Hakai untuk melenyapkan Koi sekarang juga. Begitu kata-kata Hakai ini diucapkan dengan dingin oleh Goku,
Jeritan terakhir yang mengerikan akan datang dari Koi, menandai ajalnya. Saat seluruh tubuhnya, mata kuning dan semuanya akan hancur menjadi ketiadaan. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah pedangnya yang terkenal yang akan jatuh ke tanah menembus tepat melaluinya. Kemudian Goku melakukan persis seperti yang dia katakan, di mana dia mengambil pedang itu untuk menjadi miliknya. Dan dengan pedang itu di tangannya, untuk sesaat Goku akan mulai melihat senjata penghancur itu dengan cermat, mengamati setiap detailnya, mencoba mencari tahu keunikannya, dan memuji tepiannya yang bagus. Bahkan sebagai bilah pedang biasa, ini tidak seperti pedang milik Trunks. Baginya, ini bahkan lebih tajam dari pedang Z milik Kaioshin. Jadi, Goku berpikir jika dia menebaskan pedang ini dan tidak ada yang terjadi, Goku merasa harus mencari cara lain untuk kembali ke turnamen. Tapi beruntungnya bagi Goku, ketika dia menebaskan tepian bilah pedang itu melintasi langit, sebuah robekan dimensi akan terjadi persis seperti yang dilakukan oleh Koi. Dan di sisi lain, suara pertempuran di turnamen masih terdengar. Dan saat Goku berhenti menonton, dia sudah tahu hasil pertempurannya jelas. Melihat pejuang mana yang tersisa, baginya itu mengejutkan. Tapi Goku akui Piku bukan orang lemah. Dia tampaknya telah menangani musuhnya bahkan tanpa luka. Tidak ada kejutan dengan Gogeta, tapi untuk Gohan, Goku merasa dia sama mengecewakannya seperti yang Goku ingat. Sampai kemudian kembali dengan Gohan, hasil dari penguatan kekuatan yang kita saksikan sebelumnya dari Tail akan menjadi jelas. Tail yang tampak biasa sekarang telah berevolusi menjadi binatang buas yang sangat besar. Dengan gabungan murni, dia akan menyerang Gohan dengan tujuan untuk membuktikan dirinya. Gohan penasaran dari mana anak ini mendapatkan energinya. Dia merasakan tingkat kekuatannya tadi lemah, jadi apakah Tail benar-benar menyembunyikan ini selama ini? Membuat Gohan yang akademis terpana mencoba mencari tahu apa yang dia lihat setelah membongkarnya begitu mudah sebelumnya. Tapi Tail segera melakukan serangannya ke arah Gohan dengan tubuh berototnya. Seluruh tubuhnya juga dilapisi dengan aura yang berkilauan. Dan sayangnya itu akan menjadi sedikit terlambat ketika Tail benar-benar melakukan kontak dengan wajah Gohan, mencengkramnya seketika dalam satu telapak tangan. Sambil mendorong Gohan melalui kepalanya seperti boneka, Tail akan berlari melintasi panggung seperti orang gila, membawa Gohan bersamanya dengan paksa. Sampai dengan kebrutalan total, Tail sekarang jauh berbeda dari anak laki-laki polos yang dia tunjukkan sebelumnya. Tail akan benar-benar menghancurkan Gohan, membenturkan kepalanya langsung ke lantai arena, menghancurkannya dengan paksa, tidak peduli seberapa kuat Dewa Tua telah membuatnya. Dan itu tidak akan berakhir di sana. Karena benar-benar meniru Broly yang asli, Tail kemudian akan menyeret Gohan ke seluruh panggung melalui wajahnya, dengan Gohan tidak mampu melakukan apapun. Dan akhirnya pada titik ini, ketika Gohan akan diangkat kembali ke udara, di belakang Gogeta dan Piku akan menyadari apa yang sedang terjadi. Dan dengan hantaman terakhir kembali ke tanah, serangan Gohan sekarang akan menjadi lemah. Tampak akhirnya seorang pembunuh Dewa Gohan akan dikalahkan oleh pejuang yang paling tidak mungkin. Saat Piku dan Gogeta bersikap dengan angkuh, keduanya akan setuju bahwa Gohan benar-benar lemah. Jadi Piku merasa bahwa mereka harus membantunya. Tapi Gogeta minta Piku diam saja karena dia sudah cukup membantu. Jadi biar Gogeta saja yang akan maju. Tapi tepat saat Gogeta mulai bergerak, seketika dia akan merasakan sesuatu luar biasa yang membuatnya berhenti tiba-tiba. Dan tampaknya itu akan datang dari sumber tempat Tail berdiri. Saat berdiri di atas tempat terkuburnya Gohan, kilat hitam kecil akan mulai muncul. Hingga tiba-tiba meledak dari tanah, masa guntur dan kilat hitam akan melesat langsung ke arah Tail. Tail akan segera melompat ke langit untuk menghindar. Tapi bahkan dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri darinya karena kilat kecil akan berhasil menyerempetnya. Namun, begitu dia akhirnya mencapai tempat yang cukup tinggi, menjauh dari bahaya melihat ke bawah, dia hanya akan bertanya-tanya apa ini. Dan penasaran bagaimana Gohan masih hidup. Dan Tail akan berpikir ini pasti pekerjaan seseorang yang dia lawan. Saat di panel berikutnya, sebuah tangan menjulur keluar dari lantai, ditutupi oleh listrik hitam yang sama yang akan menunjuk langsung ke arah Tail. Keheningan kemudian memenuhi arena saat semua orang tetap diam, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tail akan benar-benar bingung, kehilangan akal, padahal dia sudah yakin kekuatannya akan mampu menghabisi Gohan. Tapi sepertinya hal-hal tidak akan pernah sesederhana itu. Karena kemudian melesat keluar dari tanah,
sinar energi akan meluncur ke langit. Energi itu menyerempet tepat di depan Tel yang hampir kehilangan kata-kata. Tel semakin menjadi bingung apa yang dia rasakan ini. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Saat melihat ke dalam lautan energi merah, songgok sosok akhirnya akan mulai muncul. Dan secara luar biasanya, pembunuh Dewa Gohan akan muncul, tapi dalam bentuk yang sama sekali baru. Sebuah bentuk yang tampak tidak asing bagi kita semua. Perubahan itu adalah Beyond Beast yang mirip dengan Gohan timeline asli. Tapi sepertinya perubahan ini telah disempurnakan, berbeda dengan Gohan asli yang keburu mati oleh Lucifer. Saiyan keturunan iblis melalui darah cucu dari Raja Iblis Gyumou dan diajarkan oleh keturunan Raja Iblis Piccolo. Tanda Beyond Beast telah menunjukkan dirinya lagi. Sekarang menatap ke depan tanpa ada luka padanya lagi, Beyond Beast Gohan akan berkata dengan jahat bahwa sudah waktunya rahasia yang sebenarnya akan terungkap, di mana Gohan mendeklarasikan God Killer terkuat yang sebenarnya adalah dirinya. Dan anehnya, tepat saat Gohan menyatakan ini, Vegito asli pahlawan kesayangan kita akan menolehkan kepalanya dan bereaksi kaget, persis sama seperti pertama kali Gohan asli memasuki bentuk Beyond Beast. Apakah sebegitu mengerikannya perubahan Beyond Beast ini di mata Vegito yang sudah berlatih 100 tahun? Kita akan segera tahu kelanjutannya ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.